lagi di channel aku Anura Elsa Ramadita. Hari ini aku akan membahas tentang keangkeran Leweng Sancang. Leweng Sancang berada di Kampung Sancang, Desa Cibalong, Kecamatan Bumbulang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Leweng merupakan bahasa Sunda yang berarti hutan. Leweng Sancang sendiri erat kaitannya dengan Prabu Siliwangi. Kawasan ini diselimuti oleh pohon-pohon lebat dan besar, serta hewan-hewan liar berada di kawasan ini. Bahkan kita bisa melihat owa Jawa yang sekarang terancam punah. Menurut legenda, Leweng Sancang ini merupakan tempat hilangnya Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi saat dikejar oleh anaknya Raden Kian Santang saat diajak untuk memeluk agama Islam. Sebelum menghilang, Prabu Siliwangi berubah menjadi harimau tanpa belang, sedangkan prajuritnya berubah menjadi harimau seperti biasa disebut Lodaya Sancang. Singkat ceritanya, disebutkan bahwa Raden Kian Santang lahir pada tahun 1513 dan ia merupakan seorang pemuda yang cakap. Tidak heran ketika usianya masih muda, Raden Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor kedua, sebuah gelar penguasa Bogor setingkat kadipaten. Raden Kian Santang terkenal dengan kesaktiannya. Ia tidak bisa dilukai oleh benda apapun. Dalam pengembaraannya dalam menelusuri Pasundan, ia belum pernah menemui seseorang yang bisa melukai dirinya, padahal ia ingin melihat darahnya mengalir. Kemudian ia meminta ayahnya untuk mencarikan lawan. Ayahnya pun mengabulkan permintaannya. Prabu Siliwangi meminta bantuan kepada ahli nujum untuk dicarikan siapa dan di mana seseorang yang bisa mengalahkan Raden Kian Santang. Dalam keheningan muncullah seorang kakek yang memberitahu bahwa ada tandingan yang gagah dan ia bisa menemuinya di tanah suci Mekah. Namanya Ali. Merasa tertantang, Raden Kian Santang ingin menemui orang tersebut. Namun sang kakek memberikan dua syarat, yaitu Raden Kian Santang harus bersedia bersemedi di ujung kulon atau ujung barat Pasundan dan mengubah namanya menjadi Galantrang Setra. Setelah ia menerima dan mampu menjalankan dua persyaratan tersebut, ia langsung pergi ke tanah suci Mekah untuk mencari seseorang bernama Ali. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang pria yang akan mengantarkannya kepada Ali. Namun pria tersebut mengajukan sebuah syarat. Jika ia ingin bertemu dengan Ali, Raden Kian Santang harus mampu mencabut tongkat yang ditancapkan di pasir oleh pria tersebut. Raden Kian Santang tidak mampu mencabut tongkat tersebut walaupun ia telah mengerahkan seluruh kesaktiannya sampai mengeluarkan keringat darah. Melihat Raden Kian Santang, pria itu menghampirinya kemudian membaca bismillah. Tongkat itu mudah dicabut. Kemudian Raden Kian Santang terheran kenapa ia bisa mencabutnya, padahal Raden Kian Santang mencabutnya dengan susah payah dengan mengeluarkan seluruh kesaktiannya sampai mengeluarkan keringat darah. Akhirnya Raden Kian Santang memeluk agama Islam dan menetap di sana beberapa bulan untuk mempelajari ajaran Islam. Ia berniat kembali ke Pajajaran
untuk mengajak ayahnya sama-sama memeluk ajaran Islam. Sesampainya di Pajajaran, Raden Kian Santang langsung menghadap ayahnya dan menceritakan pengalaman di kota Mekah sampai ia memeluk agama Islam karena ia ingin ayahnya pun memeluk ajaran Islam. Namun keinginannya tidak disambut baik oleh ayahnya dan ayahnya tetap memeluk agama Hindu yang ia anut sejak dulu. Betapa kecewanya Raden Kian Santang terhadap keputusan ayahnya, lalu ia berniat kembali lagi ke Mekah untuk mendalami agama Islam lebih jauh. Dengan harapan semakin ia mendalami agama Islam untuk berdakwah, ayahnya pun akan terbujuk untuk memeluk Islam. Setelah 7 tahun di Mekah, ia berniat lagi ke Pajajaran. Ketika ayahnya mendengar Raden Kian Santang akan pulang ke Pajajaran dari kota Mekah, maka keratonnya diubah menjadi hutan rimba agar Raden Kian Santang tidak bisa menemukan kerajaannya. Betapa kagetnya Raden Kian Santang menemukan keraton berubah menjadi hutan rimba. Ia yakin di sini adalah keraton. Setelah mencari ke sana kemari, ia melihat ayahnya dan pengawalnya keluar dari hutan. Konon katanya Prabu Siliwangi dan pengawalnya berubah menjadi harimau. Raden Kian Santang menyesal mengatakan kata-kata tersebut. Walaupun ayahnya telah berubah menjadi harimau, Raden Kian Santang tidak berhenti membujuk ayahnya untuk memeluk Islam. Namun sayangnya harimau-harimau tersebut tidak mau dan lari ke arah selatan masuk ke goa yang kini dikenal dengan Goa Sancang yang terletak di Leweng Sancang, Kabupaten Garut. Menurut cerita, harimau tersebut bersemayam di kayu kaboa yang terkenal di dunia alam gaib. Menurut para sesepuh, kaboa ini ada beberapa jenis, yaitu kaboa munding berada di belantara hutan Sancang dan kaboa siliwangi berada di tengah hutan Sancang. Cukup sekian dari aku yang membahas tentang keangkeran Leweng Sancang. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan jika kalian tahu tentang Leweng Sancang ini, bisa ditambahkan di komentar ya. Kalau kalian suka videonya, like video ini, komentar untuk ide-ide atau saran kalian, share ke teman-teman kalian, subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya channel aku berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.